Saat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Via Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini bagus saya untuk mana keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 12 Desember 2022 dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang ya. Dan untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti ingin bergabung dengan kita seperti biasanya, untuk phone live-nya di 31433 dan di WhatsApp-nya di 0815780980. Nanti bagus tungguin, jangan lupa namanya. Dan alhamdulillah di malam hari ini dari Les Bumi Kabupaten Magelang sudah hadir di studio, sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas. Saya memanggilnya ini dengan Kang Abdillah, ini sebagai divisi dari Sholawat dan Musik Religi. Sugeng Dalu. Assalamualaikum Kang Abdillah. Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas. Ya keluarga Fas, malam hari ini tema kita ini seputar tentang sholawat dan juga musik religi. Dan Kang Abdillah ini kebetulan beliau yang kepasrahan mungkin ya, karena divisinya adalah sholawat dan musik religi. Sebetulnya Kang Abdillah sendiri untuk bergabung di Les Bumi ini sudah lama nggih Kang? Sudah lama, tapi pelantikan yang resmi kemarin berbarengan dengan pelantikan pengurus PC Nahdlatul Ulama bersama semua Banom dan semua unsur-unsurnya di kantor bimbingan cabang Nahdlatul Ulama di Palbapa. Di Palbapa. Ya. Dan ini jenengan ini kapatah istilahnya, kalau orang Jawa mungkin kapatah nih, tanggung jawabnya ini divisinya sholawat dan musik religi. Ini kan bisa berbagi juga untuk keluarga Fas, monggo, karena sholawat ini kalau nggak salah ini banyak sekali macamnya, dan mungkin bisa dijelaskan ini untuk Kang Abdillah ini, monggo. Ya, keluarga Fas yang kami banggakan, sebelum kami sampaikan tentang apa itu sholawat, terlebih dahulu akan kami sampaikan runtutannya, bahwa sholawat itu berasal dari kata sholah. Kalau dalam ngaji santri itu ada kata wassolatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassolatu mugi tambahin rahmat, wassalamu lan keselamatan, ngoten niku. Jadi sholawat sendiri berarti rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarahnya sholawat sendiri muncul pertama kali sebelum Al-Quran diturunkan. Itu muncul pertama kali menurut sejarah, bahwa Nabi Adam ketika diciptakan Allah di surga, kemudian beliau mohon pada Allah untuk diberikan teman, yaitu Siti Hawa. Nah, waktu itu Nabi Adam belum mengerti mahar apa yang harus diberikan kepada Siti Hawa. Nah, ternyata beliau Nabi Adam kemudian diberi saran, diberi masukan oleh malaikat Jibril supaya membaca sholawat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 3 kali itu sebagai maharnya pernikahan Siti Hawa. Dan itu kemudian dikenal menjadi sholawat Jibril. Kemudian pada perkembangannya
Sholawat juga tidak terlepas dari firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, bacalah solawat kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya membaca solawat itu adalah perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bacalah sholat, dan jelas itu kalimatnya sallu alaihi, supaya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman arti sholawat di sini antara Allah kok bersolawat, malaikat bersolawat, orang-orang beriman bersolawat. Itu maknanya kalau Allah kepada Nabi Muhammad adalah memberi rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat yusalluna, membaca sholawat, memohonkan rahmat kepada Allah, supaya Nabi Muhammad rahmat semakin bertambah. Sama juga dengan orang-orang yang beriman. Semua orang Islam itu diperintahkan untuk bersolawat, maksudnya adalah memohonkan pada Allah supaya rahmat yang sudah dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad ditambahi lagi. Loh, udah banyak kok ditambahi, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Karena manusia adalah manusia yang lemah, kita membaca sholawat itu tabarukan wa tawasulan, bahwa rahmat Allah yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad semakin banyak, maka akan meliputi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu dari apa? Kupasan ayat Al-Ahzab 56. Itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan bahwa sholawat sendiri kemudian ngrembaka nang Indonesia itu ngrembaka sampai sekarang tiada waktu tanpa sholawat. Baik yang sholawat share sendirian di rumah, berkelompok, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, sampai anak-anak TK, anak-anak MI, anak-anak MTS, itu hampir semuanya sekarang sholawat, karena sudah paham apa itu sholawat dan fadilahnya apa. Mungkin juga sebagian sudah merasakan betapa besarnya barokah dari sholawat itu. Nah, mereka mencurahkan sholawatnya di setiap saat, di semua tempat. Bahkan menurut pengalaman kami, sholawat itu sendiri menurut wawasan kami jauh sebelum Islam seperti sekarang ini yang dikenalkan oleh habaib-habaib sholawatnya, seperti Habib Syekh bin Abdul Qadir, seperti Zainal Abidin, seperti Habib Mundir Al-Musawa, seperti Habib Ali Abdul Rahman Al-Habsi yang di Kuitang. Itu ternyata sebelum itu kearifan lokal masyarakat Jawa khususnya itu sudah banyak yang meramu sholawat ini digabungkan dengan etika lokal, sehingga puji-pujian dan sholawatnya itu disampaikan melalui kearifan lokal. Dan di sini dari kearifan lokal yang sangat banyak ini dipelihara oleh masyarakat, dilakukan setiap minggu, kadang setiap malam Senin, ada yang setiap malam Jumat, ada yang setiap bulan atau selapanan. Dan yang sangat banyak itu waktu dulu sebelum Islam Indonesia merdeka itu sebenarnya sudah ada.
Saking banyaknya kemudian waktu zaman Presiden Soekarno itu kemudian ketulusan orang-orang seniman ini, ketulusan musisi-musisi sholawat yang notabene cinta murni kepada Nabi itu dimanfaatkan oleh organisasi yang terlarang, yaitu Lekra itu. Jadi dari Les Bumi itu, dari Lekra itu kok memanfaatkan Kidul Boke, banyak orang yang berkumpul dimanfaatkan untuk ikut golongan mereka. Nah, oleh karena itu ini sedikit agak jauh dikit ya, nggak apa-apa ya, biar penyampaiannya menyatu. Kemudian, inilah bangkitlah dari NU, kemudian merasa prihatin. Iki wong-wonge dhewe, iki wong-wong tulus, iki wong cinta Kanjeng Nabi kok malah digiring ke sana. Akhirnya NU mendirikan Les Bumi, lembaga seni budaya Muslimin Indonesia. Nah, dari situlah mulai sekarang unsur-unsur masyarakat yang melakukan sholawat, menggiatkan sholawat, kemudian sekarang sudah mempunyai naungan, diwadahi dengan Les Bumi, dengan semua yang berhubungan dengan seni budaya di masyarakat, baik itu sholawat maupun yang nyenggol-nyenggol sholawat atau berbau sholawat, semuanya diwadahi oleh Les Bumi. Baik itu sholawat yang menggunakan alat modern maupun yang tradisional gitu. Ya, itu tadi ada yang pakai alat, ada yang enggak, ada yang pakai modern, apa yang pakai tradisional. Nah, kemudian macam-macamnya sendiri, macam-macam sholawat dalam artian macam ini ya, penyampaiannya, bukan bentuknya. Penyampaian itu ada, kalau dulu itu namanya ada sholawat kinantinan. Kinanti. Nah, tebang Jawa itu kinanti. Kinanti itu ya isinya sebenarnya sholawat, sholawat memuji pada Nabi, memuji perjuangan Nabi, memuji sejarah Nabi, itu ada di Kinanti itu. Itu bahasa musisi lokal dalam menyampaikan pujian kepada junjungannya yang telah membawa agama Islam. Itu mereka meluapkannya dengan bahasa mereka. Kemudian juga yang di Jogja itu juga ada semacam Kinanti, itu juga ada namanya tadi emprak. Ada namanya emprak di Jogja itu. Di Kulon Progo masih ada itu. Kulon Progo masih berjalan, di Imogiri juga berjalan, daerah timur Sleman itu Piungan juga berjalan. Dan itu memang peninggalan leluhur kita yang memeluk agama Islam lebih dulu. Mereka bisa meramu seperti itu. Sholawat emprak ya. Itu yang sholawat Jawa. Sholawat Jawa yang berhubungan dengan budaya Jawa dan kearifan lokal Jawa. Kemudian dilanjut ada yang coraknya seperti kalau sekarang yang ada yang metal, ada yang seperti nah, seperti ala habaib. Nah, seperti tadi kami sebutkan, seperti Syekh Ramania, ada Majelis Rasulullah, ada Masjid Habib Zain, macam-macamnya itu hanya bentuknya. Kalau yang Jawa ada, yang versi santri ada, yang versi santri bisa umum bisa, semuanya yang penting pengen sholawatan juga ada. Itu untuk ya menampung keinginan mereka, mencurahkan rasa cinta mereka kepada sholawat. Terlepas dari itu, memang Indonesia sendiri itu dalam sebuah cerita diceritakan bahwa umat Nabi yang sangat mencintai aku itu, ada umat Nabi yang sangat besar sebelah timur yang sangat mencintai aku, itu adalah Indonesia. Dan terbukti sekarang sebenarnya kalau kita bisa melihat sholawat itu dari tidak hanya di Jawa tok, Jawa Timur sampai Jawa Barat, Jakarta, Banten, bahkan yang di Palembang sana juga sholawatnya sangat maju.
Iya. Di Aceh sholawatnya juga maju. Bali juga ada loh kan. Bali juga ada ya. Iya. Teman saya itu yang di Denpasar itu bilang bahwa ada acara selapanan itu di Denpasar. Di pasar ya. Iya. Di Ya. Bali juga ada. Jadi apa ya? Ya sholawat itu dari tadi dari rahmat kasih sayang belas kasih itu pokoknya asal sholawat adem insya Allah Iya. gitu. Berarti bisa dibilang juga bahwa sifatnya juga universal, ya. Universal. Tanpa ada batas ruang dan waktu, siapapun bisa untuk bersolawat. Tanpa ada batas ruang dan waktu siapapun bisa bersolawat dimanapun bisa solawat dalam keadaan pun bisa bersolawat. Itu salah satu keistimewaannya itu. Ya, Kang Abdillah, sebelum dilanjut kita akan rehat dulu sejenak dan nanti kita akan bertanya lebih lanjut karena sholawat ini kan tadi disampaikan macamnya banyak sekali. Mungkin dari sholawat ini juga fungsinya ada yang secara spesial, ada yang difungsikan untuk sesuatu hal. Mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan untuk keluarga Fas di 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Keluarga Ya, Glorious masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Manglen 90.1 Fas FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Kang Abdillah. Beliau adalah salah satu dari Les Bumi Kabupaten Magelang, divisinya sholawat dan musik religi. Tadi sempat disinggung juga bahwa sholawat itu ada yang sholawat dari Allah untuk Nabi, malaikat untuk Nabi, dan juga dari manusia kepada Kanjeng Nabi, yang sifatnya adalah kalau Allah itu memberi rahmat, kalau dari malaikat itu memohonkan rahmat, kemudian kalau yang dari manusia umatnya Kanjeng Nabi ini kepada baginda Nabi adalah mohon agar ditambahi rahmat. Mungkin bisa dikatakan yang lebih melimpah lagi. Ben kaluberan gitu. Iya, kalau sudah melimpah semua umatnya bisa merata dapat rahmat yang lebih besar. Kemudian tadi juga sempat disinggung juga bahwa secara sholawat ini berasal dari ketika dulu zaman Nabi Adam ya, ketika maharnya kepada Siti Hawa ya. Kemudian juga ada macam-macam sholawat juga, tapi baru sekilas yang disinggung tadi ya. Tadi ada sholawat Kinanti dan juga Emprak ya. Kalau Emprak memang saya pernah bertemu ketika di Gunung Breng itu ada yang datang dari Kulon Progo, katanya ini sholawat Emprak Mas gitu kan. Mungkin belum begitu lama banget lah itu sempat juga. Kemudian kalau ini Kang Abdillah ya, tradisi sholawat ini sebenarnya untuk apa saja ini sebenarnya? Oh ya. Sedikit kami singgung tadi, coraknya memang ada Kinanti, ada Emprak, ada Berjanjen, ada bahkan ada lagi seperti Maulid Simtuduror, ada Maulid Tiba. Nah, itu coraknya banyak sekali dan semuanya mempunyai kelebihan masing-masing sesuai waktu dan sesuai waktu dan keadaannya masing-masing. Kemudian menanggapi pertanyaan tadi bahwa tadi apa kegunaan atau tradisi sholawat untuk apa saja yang kita lihat yang paling dekat aja tradisi sholawat yang pertama kegiatan bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Ketika waktu kami kecil itu dulu ya setiap malam Senin berjanjen. Malam berjanjen. Itu waktu kami kecil ya tahun 80-an. Tahun 80-an itu berjanjian setiap malam Senin. Dan itu masih rame Masih rame. Kalau sekarang kan sudah kalah dengan HP ya, jadi sibuk dewe-dewe. Wah, iya. Masih rame dan waktu itu tahun 80 listrik aja belum semua desa bisa terjangkau sehingga pakai sentir itu udah rame sekali. Kemudian setelah tradisi malam Senin, kemudian tradisi ketika ada anak lahir ya, pupudan seminggu atau 8 hari itu biasanya anak itu pusatnya sudah potel, itu kemudian berjanjian beleh kambing sambil berjanjian. Dan waktu itu ya belum pakai rebana kayak sekarang, tapi sudah rame.
Kemudian semakin sini perjanjian juga masih berjalan dan pakai rebana, pakai iringan rebana. Terus semakin kesini lagi tambah banyak lagi rebananya, bahkan sampai puluhan, sampai banyak. Kalau dia lihat waktu konser dari Habib Habaib yang kami sebutkan tadi, Habib Yen, Habib Abdul Qadir, rebananya bisa sampai 20 sampai 30. Itu karena peminatnya semakin banyak, dan itu ada beliau-beliau yang pengiring di depan itu semuanya tegak. Di samping kemampuan juga mereka terseleksi dengan ketulusan, kesungguhan, kemudian tanggung jawab, kapan waktunya main, jam berapa harus kumpul, semuanya terseleksi dengan sendirinya dan ada pengurusnya masing-masing. Nah, ini tradisi tadi digunakan di samping malam Senin memperingati kelahiran Nabi, kemudian ada tasmiyatul walad, tasmiyatul aulad mengenai jeneng, mengenai jeneng. Juga mulai ya selapanan. Nah, ini kalau sekarang ini yang lebih banyak itu selapanan. Ada selapanan berjanjen, ada selapanan maulid Jimtuduror, ada itu semuanya mereka menyampaikan kecintaan kepada Nabi melalui sholawat. Sesuai dengan yang ditinggalkan oleh luhur, ada yang mendapatkan semacam ijazah. Jadi mereka melaksanakan itu. Kalau macamnya sholawat kan banyak sekali kan. Nah, itu ada pembagian kategorinya enggak, atau memang dari sekian banyak sholawat itu memang seperti itu, atau ada pembagiannya enggak itu? Sholawat sebelum kita kenal sholawat yang pakai lagu-lagu, pakai rebana, itu kan ada sholawat Jibril, ada yang paling krusial, salah satunya juga ada sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu termasuk sholawat yang awal pertama kali muncul juga waktu zaman Nabi itu, sholawat Ibrahimiyah. Jadi terus ada sholawat lagi, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Tunjina, sholawat Fatih, banyak sekali Nuril Hadi, ada sholawat lagi Tibil Kulub. Berarti sangat banyak itu yang bacaan sholawat yang diwirid, baik sendiri maupun bersama-sama itu diwirid. Kebanyakan yang itu diwirid. Kalau yang belakang yang lain-lain ini sholawatnya dilantunkan. Ya, tapi juga ada sholawat yang bisa wirid dan dilantunkan sholawat. Namanya sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Itu wiridan sendiri, ada yang di situ kalau membaca 4.444 kali, baik sendiri ataupun berjamaah, maka insya Allah hajatnya lebih dekat akan makbul dijabai Allah Subhanahu wa taala. Berarti macamnya sholawat memang macam-macam ya. Dan itu kalau saya pernah dengar itu lebih dari 300 macam ya, sangat banyak ada sholawat rekes, bahasa Jawa sholawat rekes itu termasuk sholawat yang lama sholawat lama, sholawat hajat itu buat menembus sebuah hajat. Sholawat rekes hajat yang sangat sulit atau la haula wala quwata kecuali Allah yang memudahkan itu. Salah satunya wiridannya ya sholawat rekes. Kalau sholawat rekes itu saya seperti apa? Mas sudah lupa yang mana? As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu Qad hilati ada rikni ya Rasulullah. Jadi kalau sekarang bisa dikatakan sholat rikni juga bisa. Ya. Kalau yang kemarin ini waktu ada COVID-19 yang terkenal adalah sholawat asyil. Ya. Jadi sesuai dengan hajatnya. Ya, hajatnya. Oke. Kalau sekarang ini manfaat dari sholat sebenarnya apa sih? Manfaat dari sholawat itu. Nah, manfaat dari sholawat itu yang pertama adalah bahwa semua hajat, semua doa itu akan menggantung di langit kalau tidak
menggunakan sholawat. Jadi tidak boleh doa langsung meminta dada Allah itu. Ya boleh, tapi adabnya adalah harus dibuka dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adabnya seperti itu. Kita itu manusia biasa, tingkat keimanan kita, tingkat amaliyah kita, ya kita bisa mengukur diri sendiri. Dan kita semua urusan di sini melalui wasilah untuk mendekat pada Allah ya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau menurut sejarah yang lebih jauh lagi, bahwa alam semesta ini pun itu diciptakan karena Nur Muhammad. Nah, sudah yogannya kita untuk meminta rahmat Allah yang maha besar, yang sangat besar. Rahmat Allah meliputi apa saja, ya kita melalui sholawat itu. Jadi doa kita akan lebih dekat makbulnya, lebih dekat dikabulkan oleh Allah jika kita dalam berdoa menyertakan sholawat. Berarti itu termasuk bisa dibilang passwordnya dalam berdoa. Password dalam berdoa, ya tepatnya itu passwordnya. Berarti kalau sekarang itu kembali lagi tadi yang disampaikan bahwa sekarang banyak sekali pecinta sholawat, pecinta Kanjeng Nabi dengan berbagai macam versi, baik itu yang melanjutkan tradisi yang dulu seperti sholawat rekes atau mungkin sholawat emprak dan sebagainya, itu masih dalam lingkup bahwa mereka semua itu adalah cinta kepada Kanjeng Nabi. Cinta dan meluapkan kecintaannya atau cara menyampaikan kecintaannya dengan berbagai cara. Kalau tadi sempat disampaikan juga bahwa sholawat itu ada yang diwiridkan, baik itu secara sendiri maupun berjamaah, tapi ada yang istilahnya tadi kalau nggak salah itu tadi dilantunkan dengan puji-pujian. Kalau di tempat saya memang dari kecil kalau sebelum sholat kan biasanya ada puji-pujian. Baik itu sholawatan, baik itu yang sholawatan yang mungkin kayak sholawat yang seperti jenengan tadi sebutkan tadi. Ada juga yang sholawatnya sholawat Jawa kan gitu. Itu mungkin ada ini ya, mungkin bisa dikatakan bahwa itu masuk dalam kearifan lokal ya kalau yang sholawat Jawa itu. Mereka menyampaikan rasa rindu Nabi atau rasa pengen mendapatkan berkah Nabi dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Dan kita juga tidak boleh sholawat ya harus begini, harus begitu ya. Yang penting itu keluar dari hati yang paling dalam, dari rasa, dan Allah Maha mengetahui apa yang apa yang kita ungkapkan, dan Allah mengetahui apa yang kita simpan. Berpura-pura aja tahu. Mau samudayanipun pokoknya. Bahkan kalau sholawat sendiri dari berbagai macam itu, saking dahsyatnya sholawat itu, besok di akhir zaman semua orang yang pernah melantunkan sholawat, semua orang yang pernah ikut juga mensukseskan selawatan atau acara selawatan, mensiarkan sholawat itu tidak luput dari perhatian Rasulullah Muhammad SAW. Sing noto parkir, sing noto snack. Kalau dipikir dalam sebuah perhelatan ada yang di panggung menghadap penonton. Persiapan dari terataknya, nyapu resik. Yang noto parkir, nyapu snack, konsumsinya. Wah, itu semuanya tidak. Kalau yang nyiapin pidato itu masuk enggak itu? Biasanya kan ada pidato dari ketua panitia. Nek nggak dikasih waktu rada mutung tuh panitia. Bagian dari penghargaan. Memang setiap manusia kadang hablum minan nasnya perlu sedikit dihargailah, karena memang menyiapkan sebuah acara itu memang kalau pengen sempurna acaranya sukses bagus memang harus detail dalam mengurusnya.
Bahkan sound system, maaf nih, mixernya itu yang wattnya sekian, terus jangkauan untuk masa sekian, itu semuanya harus ada listrik yang harus disediakan sekian, dan itu satu tidak boleh satu pun ada yang terlewat, kabel kendor satu pun nggak boleh, itu harus maksimal. Jadi nanti kalau sudah maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Dalam perhelatan itu biasanya yang kurang dapat perhatian itu bagian bersih-bersih, noto kursi atau karpet, itu toh biasanya kan itu, padahal itu juga bagian dari rangkaian acara yang ada. Kita itu biasanya yang terekspos ya yang di atas panggung itu sama. Bahkan itu yang pakai bendera-bendera kemarin yang kejadian di Kajuran. Kajuran apa kali yang itu? Itu saking senengnya selawatan itu. Saking semangatnya selawatan, memutarkan bendera sambil membaca sholawat, ya Rasulullah, ya Nabi, begini-gini. Ternyata itu cagae itu mengenai kabel. Mengenai kabel sehingga terjadi konsleting. Ya, itu meninggal di tempat 2, yang satu lagi bawa ke rumah sakit, akhirnya juga meninggal juga. Itu Allah yang tahu, mereka betul-betul bersolawat. Dan kalau mereka memang niatnya dari rumah berangkat kepengen solawatan, ya laisal jaza ila jannah ma'ami. Ya, saking senengnya kok ada Habib Zainal Abidin itu. Saking kepengen melihat habaib. Cuman karena bisanya beliau bawanya bendera, ya udah bendera. Kalau yang bisanya vokal di atas, ya di atas. Jadi sesuai kemampuan dan danannya masing-masing. Ya mungkin untuk antisipasi mungkin dari panitia mengarahkan kalau yang pakai bendera, pakai tiangnya agak panjang, mungkin jangan deket-deket dengan kabel, mungkin ada tempat sendiri mungkin bisa, agar tidak betul. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Waktu ada Habib Syekh Asyikaf di Sawitan, itu dari Banser, itu menyisir semua pengunjung yang bawa bendera, yang besar-besar, yang tinggi-tinggi itu dipisir semuanya, nggak boleh tinggi-tinggi, semuanya cuma sekitar 1 sampai 1,5 meter. Untuk yang belakang juga masalahnya, kan yang belakang juga pengen lihat Habibnya juga. Akhirnya itu kemudian karena memang masanya sangat banyak, mungkin juga ada yang lolos itu. Mereka pengen mengibarkan bendera itu pinter itu. Dilempet dulu cuman 30 cm, setelah diulur jadi 5 meter. Jadi, itu bendera. Mereka punya trik untuk menyelundupkan. Ya, menyelundupkan. Tapi kan itu juga bagian dari kecintaan kepada Rasulullah juga. Itu dari panitia, dari Banser, semuanya sudah bekerja sesuai jobnya masing-masing, dan kebetulan itu kemudian benderanya diarahkan di pinggir, jadi di tengah kosong. Bendera yang tengah yang pendek-pendek. Itu alhamdulillah yang di Sawitan alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses, aman, nyaman, tidak ada yang kena kabel. Dan Kang Abdillah, ternyata waktunya yang tanpa terasa tinggal beberapa menit lagi. Tapi dari uraian yang disampaikan tadi, karena ini insya Allah masih season yang pertama, insya Allah nanti bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Kesimpulan di pembahasan kita di malam hari ini, terus kemudian sebelum closing, monggo sekalian Kang Abdillah. Kepada keluarga FAS yang berbahagia dan dirahmati Allah, hidup kita cuma satu kali. Bekali diri kita dengan iman, tak lupa sholat, karena sholat adalah hal pertama yang akan ditanyakan pada yaumil qiyamah dan di alam kubur. Kemudian yang selanjutnya, semuanya itu akan menjadi lebih mudah, lebih baik, lebih cair, lebih berkah dengan sholawat. Kapan saja, di mana saja, sholawatnya apa saja. Semua sholawat baik, tidak harus sholawat Fatih, tidak harus sholawat tunjina, tidak sholawat ini. Semua sholawat, yang penting kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah
kita akan ditunggu oleh Nabi Muhammad besok di padang mahsyar, dan insya Allah semua pencinta sholawat, semua penggiat sholawat, semua yang membaca sholawat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua usuran kita yang berhubungan dengan hablum minan nas, berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan pekerjaan, bahkan orang sakit pun itu bisa mendapatkan obatnya melalui sholawat, bisa mendapatkan kemudahan melalui sholawat, dan Allah memberikan jalan keluarnya itu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, dipikir akal ora nyanda, wacake sholawat ping pira kanthi ikhlas nganti lali, ternyata jalan keluar datang begitu saja, solusinya ada. Ya, itulah sholawat. Apa saja urusannya, silahkan membaca sholawat. Itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, dan untuk keluarga FAS, untuk sesi yang pertama kita dengan tema sholawat ini, karena waktu kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti di sesi berikutnya akan kita bahas mungkin lebih detail lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tetap di 90.1 FAS FM Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Dan akhirnya saya Bagus dan juga Kang Abdillah pamit undur diri dulu. Bahagia itu sederhana, sesederhana tersenyum dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya dari 90.1 FAS FM Magelang.